Yuk subscribe yuk. Oke, menyambung dari itu tadi pilar kedua sekolah ini apa tadi Pak? Leadership. Nah itu dia. Kenapa sih leadership itu dijadikan salah satu pilar, terutama untuk sekolah dasar ya? Itu alasannya gara-gara apa tuh? Untuk sekolah dasar ya, sebenarnya simpel. Kalau leadership untuk sekolah dasar, dia lulus dari sini, mau dia disimpan dimanapun dia bisa bertahan hidup. Wow. Simpelnya itu aja gitu, untuk sekolah dasar. Nanti untuk sekolah SMP-nya beda lagi, arah leadershipnya udah kemana, SMA-nya udah beda lagi kemana. Pada akhirnya ujung-ujungnya kita itu ingin menciptakan orang yang udah tidak tergantung lagi dengan orang lain gitu. Jadi dia udah bisa mengelola diri sendiri dan juga mengelola lingkungannya sekaligus gitu. Kan fitrahnya itu kan manusia tuh gitu. Itu sangat setuju sekali bahwa manusia itu seharusnya ya selaras dengan alam. Iya, saat manusia, maksudnya generasi muda kita dididik untuk hanya kejar target, kejar prestasi tanpa memikirkan sekitar, akhirnya menjadi orang-orang manusia robot lah. Orang-orang yang tidak punya hati, orang-orang yang ya diinginkan oleh industri perkotaan, budaya urban lah bahasa ini. Ini juga kejadian juga sih di siswa-siswi kita nih. Ketika si anak itu sama kita udah dididik gitu ya dengan yang yang utama itu kan manusia itu integritas ya, integritas, kejujuran gitu. Nah tapi yang lucunya gitu, ketika dia lulus dari sini terus masuk sekolah lanjutan yang dibuatnya oleh notabene oleh pemerintah gitu ya. Ketika di sana dia malah jadi bahan bulian loh. Kenapa? Jadi bahan buliannya karena dia simple banget, karena dia gak mau ngasih contekan. Wow. Dan itu terjadi gitu. Beberapa tahun terakhir ini saya selalu ada aja anak yang masuk sekolah lanjutannya ke sekolah yang dibuat pemerintah, yang sekarang menggadang-gadang karakter ya, penguatan karakter. Selalu ada kayak gitu. Ya masalahnya sistem di kita masih banyak orang-orang yang tidak jujur. Daripada jujur kita harus terbuka. Kita harus terbuka. Itu cerita sudah bukan rahasia lagi bahwa memang sistem-sistem entah itu di beberapa instansi dimanapun itu kadang-kadang banyak orang yang tidak jujurnya. Bahkan ada satu budayawan saya pernah dengar dia bicara itu mengatakan ya memang generasi-generasi yang agak ke sisi tua, maksudnya di atas kita gitu, bukan generasi yang termasuk agak susah saya membahasakannya. Seperti untuk masalah itu dia masih suka dengan yang ketidakjujuran, sistem-sistem yang bobrok itu masih dipertahankan oleh orang-orang tua. Ya susah. Kalau ya tapi jika banyak sekolah yang sudah mengajarkan integritas sejak sekolah dasar, berarti kan kita punya masa depan yang cerah lah. Kita bisa sedikit banyaknya optimis dengan hal itu. Tapi mungkin dari saya pribadi mungkin ya pendapatnya, integritas yang dibangun di budaya bangsa ini gitu ya, dibandingkan mungkin kita contoh misalnya Amerika gitu ya, atau misalnya negara-negara yang sudah maju ini ya, mungkin tidak akan sama ya pada akhirnya. Setuju ya? Karena kan di kita itu budaya gak enakannya tuh tinggi sekali, budaya sosialnya tuh tinggi sekali gitu. Jadi pada akhirnya ya ngikutin yang udah ada aja gitu, karena gak enak sama generasi sebelumnya, karena gak enak sama temennya, gak enak gitu ya pada akhirnya gak bisa, jadinya gak bisa ini hitam ini putih gitu. Kalau menurut saya pribadi sih ya gitu. Cuma sedikit banyaknya saya tetap punya pendirian bahwa budaya kita, Indonesia kita harus jadikan kembali seperti Indonesia. Tidak perlu terpengaruh dengan Amerika, tidak perlu terpengaruh dengan Eropa. Betul. Biarkan saja mereka begitu. Betul. Justru konsep-konsep seperti sekolah yang sedang Bapak kepalai ini itu mengembalikan kita menjadi Indonesia.
Amin, amin, amin. Ada bercocok tanam kan, Ya, ya. ada apa ini ikannya, Ya, ya. beternak ikan, Beternak, ya. ada apalagi tadi sebelah sana ada ayam, ya, beternak ya, ayam, ya. ada menanam bunga. Ya, Maksud saya inilah gaya Indonesia. Kita Iya. itu kaya, alam kita itu kaya. tuh. Kita tuh sebenarnya udah gak usah ngapa-ngapain Nggak usah lagi. ngapa-ngapain. Kita tinggal bersahabat dengan alam kita. Selesai urusan kita. Iya. Jadi kadang-kadang sekarang itu kan sedang rame apa itu golongan penghayat gitu ya. Penghayat mereka campaign tentang kembali ke alam, bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Bagi saya itulah akar Indonesia. Iya, betul, betul. Dan kalau mau kita berjalan seirama dengan modernisasi, nggak apa-apa, oke kita modernisasi, tapi jangan lupakan akarnya gitu ya. Iya. Kenapa kita harus mengikuti Eropa yang segala modern revolusi industri? Mereka tidak punya tanah untuk digarap, mereka tidak punya surga seperti. Bayangkan kita ngobrol-ngobrol ada suara air, Pak. Iya. Belakang pohon. Betul. Ini jam 12 siang tapi masih sejuk begini. Gitu ya? Ini luar biasa. Iya, benar-benar ya. Kenapa kita harus ngelihat negara-negara yang lain? Karena ini juga ya, budaya kita mungkin nggak tahu ya. Kolonial, bekas kolonial. Iya. Karena kita kolonial pernah dijajah Belanda, jadi Eropa. Jadi standarisasinya itu, standarisasi maju tuh betul. Itu gitu. Saya pribadi sih ingin campaign ke penonton semua bahwa tinggalkan itu, jadilah Indonesia. Ya sudah, biar saja kalau generasi-generasi sebelum kita melihat orang Eropa begini. Masih ingat nggak? Saya dulu waktu masih kecil lihat tuh orang-orang yang lebih tua dari saya kalau ke tempat wisata ketemu bule diajak foto, Pak. Masih ingat nggak? Saya juga lakuin. Gitu juga dulu. Saya ngelakuin itu. Untung saya enggak, Pak. Saya sedikit agak rasis saya, Pak. Bukan rasis sebenarnya, saya agak waktu itu memang pemalu sebenarnya. Iya. Jadi tidak foto sama bule, tapi kakak sepupu saya, maksudnya yang lebih tua dari saya. Itu kalau ketemu bule foto, Pak. Padahal bulenya nggak tahu apa. Siapa tahu itu boronan dari negaranya kan, kita nggak tahu. Atau siapa tahu dia mungkin secara materi lebih miskin dari kita. Lebih miskin dari kita. Tapi dipoto asal hidung mancung, rambut pirang, dipoto, Pak. Itulah. Betul. Negara kita. Pernah dengar juga sih dari Om ya, dari Om yang dia di seni ya, seni itu mempelajari tentang seni. Salah satu pengaruhnya kenapa kita bukan hanya kolonial saja gitu, kenapa kita menghargai orang yang lebih putih, menghargai orang yang lebih mancung gitu, karena si visual kita baik secara karya-karya lukisan gitu ya, kiblatnya ke sana gitu. Padahal kan kalau secara budaya mungkin kita sama juga punya kebudayaan juga yang lebih maju juga gitu. Cuman karena campaign mereka sangat visualnya gitu, di bidang visualnya, jadi pada akhirnya yang cantik tuh yang berkulit putih, rambutnya pirang. Masih ingat nggak dulu film-film Indonesia zaman dulu tahun 80-an, tahun 70-an? Itu artis-artis bulenya banyak masuk. Yang silat-silat begitu kan ada perempuan yang bule itu, laki-laki bule. Terus artis Indonesianya pun yang ke Indo-Indoan, yang ke bule-bulean, iya kan? Iya. Siapa itu? Saya lupa. Yang aktor-aktor zaman dulu. Prima, itu kayak kan gitu ya. Wajahnya wajah bule. Nah, itu mungkin ya masih bekas kolonial juga ada. Dan yang paling utama adalah televisi. Menurut saya sih televisi. Betul. Tahun 90-an awal itu kan film Amerika masuk. Film Amerika semuanya masuk. Iya. Film Indonesianya apa? Ya kata orang sih dianggap kacangan. Padahal industri film kita sudah bagus kan? Bagus loh, film-film Rama itu. Betul. Syarat akan makna gitu, suka banget gitu. India tuh lewat lah gitu. Lewat bener. Bollywood tuh lewat dan film-film horor gitu. Begitulah. Jadi kalau memang kita kaitkan lagi dengan pendidikan anak usia dini tadi, saatnya kita yang bergerak. Betul. Saatnya kita yang bergerak, saatnya kita yang sadar, kita yang punya anak, ya kita harus tanggung jawab dong terhadap anak kita gitu. Jangan jadi terima jadi aja. Yang namanya sekolah, kalau misalnya tuntutan orang tuanya
Saya pengen anak ini jadi pintar di bidang ini, ya sekolah pasti akan melaksanakan itu karena sekolah itu fasilitator gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan institusi sekolah yang sekarang trennya lebih ke arah kognitif ya. Betul betul. Termasuk tahfidz. Oke. Tahfidz itu ranah kognitif. Oh gitu. Di sini ada? Di sini ada, cuman bukan yang utama. Bukan ke dia menghafalnya. Oke. Tapi dia bisa mentadaburi ayat itu. Oke. Dan sekali membiasakan mungkin ya, Pak? Sekalian membiasakan ketemu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, nggak salah sih ketika memang itu jadi pilar utamanya. Cuman ketika dia sudah hafal, terus apa gitu selanjutnya? Dia jadi imam dan mendapatkan uang dari imam itu. Sama aja. Sama aja. Materi lagi, Pak. Materi lagi, Pak. Yang harus kita ini kan ya tahfidz itu bukan, itu baru level paling bawah gitu. Level paling bawah dari kita membuka Al-Qur'an itu, membaca, menghafal. Masih ada sekitar 4 level ke atas. Kan ada 7 ya. Ada 7 level gitu. Sampai pada akhirnya level tafsir dan mengamalkan gitu kan ya. Nah, arahnya bahkan yang sekolah Quran, sekolah agama pun arahnya ya dibawa ke ranah kognitif gitu. Termasuk tahfidz ini kan ranah kognitif itu bukan berarti salah ya, bukan berarti salah sekolah yang sekarang menggadang-gadang tahfidz gitu, tapi itu kadang-kadang netizen kita tuh usil, Pak. Kalau kita katakan A, oh berarti kebalikannya. Sebenarnya kan tidak harus kebalikannya. Ya, betul. Kalau artinya oh kita tadi bicara tentang kognitif, oh ini berarti ini. Oh, diartikan nanti kebalikannya ini yang jelek. Enggak gitu juga. Iya, benar. Netizen kita begitu, Pak. Sayangnya netizen Indonesia masih begitu.